Halo, selamat datang di YouTube channel saya, Om Papa Gembul. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di pagi kali ini sob, di vlog ini kita akan membahas bagaimana sih cara membedakan antara mobil sehat atau tidak sehat. Nah, di vlog ini akan saya jelaskan poin-poinnya termasuk dalam berkendara. Jadi kalau dalam berkendara itu kan ada dua, dari segi lari kencang ataupun sedang macet-macetan. Nah, di yang poin pertama ini kita akan bahas setelah iklan yang akan lewat ini. Tarik sis, semongko. Nah, di poin pertama ini sob, cara membedakan antara mobil sehat atau tidak sehat dalam berkendara. Pertama, untuk dari segi macet-macetan bisa kita lihat biasanya mobil yang sedikit ada trouble ataupun emang mesinnya bobrok atau radiatornya bocor bisa teruji di medan perang seperti di kala kemacetan seperti ini. Jadi banyak sedikit orang yang awam ketika mereka berkendara tidak melihat engine mereka sebelum mereka berkendara. Contoh pengecekan oli, biasanya di stip oli itu kan dicek apakah olinya takarannya cukup ataupun tidak ada, kan bisa kelihatan terutama. Kedua, bisa ngecek air radiator. Jadi air radiator ini kan banyak orang yang menyepelekan, padahal itu jantungnya pertahanan. Lalu selanjutnya adalah untuk segi kompresi ataupun biasanya bisa disebut sih kompresi bagian head ya. Jika mesin itu pincang, maka akan terjadi kebocoran dan mengakibatkan temperatur menjadi naik. Jadi banyak orang membeli mobil minim pengetahuan. Jadi ketika mereka membeli udah sekedar membeli tanpa mengecek atau mengetes terlebih dahulu sebelum mobil itu dibeli oleh sang pembelinya. Nah, di sini saya kasih contoh. Mobil yang saya naikin ini adalah brandnya dari Mercedes-Benz W124 Boxer 200E tahun 1988 manual transmisi itu. Jadi di sini saya alhamdulillah setiap membeli mobil dagangan selalu saya cek untuk masalah pengapian, terus suara mesinnya halus atau tidak, lalu dipastikan tidak ada kompresi yang bocor, karena itu akan sangat mempengaruhi nilai jual ketika saya akan menjualnya kembali. Bahkan ya terjadi trouble di jalan sebelum nyampe rumah seperti itu sob. Nah, di dalam vlog ini saya akan memberitahukan untuk temperatur mobil ini tuh di bawah 80, bahkan di bawah 85. Itu standarnya dari Mercedes-Benz tuh, bahwa ya mobilnya sehat ini. Nah, yang poin kedua akan saya jelaskan dari segi lari perjalanan jauh ataupun lari kencang. Jadi bisa kalian ketahui sob bahwasanya kalau mobil sehat atau tidak sehat itu ketika perjalanan jauh dan tidak terkena macet alias kenceng. Jadi kalau mobil sehat itu ya tidak ada rasa khawatir ketika emang mobil itu benar-benar sehat, tidak ada trouble di bagian mesin ataupun lain-lainnya. Tapi kalau ketika mobil itu ada trouble, kerusakan sedikit di bagian engine ataupun radiator ataupun kelistrikan, itu bisa terlihat ketika larinya kencang. Nanti akan endet-endetan itu bahasa Indonesia akan kayak gajluk-gajlukan lah. Jadi hawanya kayak mau mati mesin tapi nggak jadi mati, seperti itu sob. Jadi perbedaannya sih sebenarnya secara signifikan sih ya masih tidak terlalu sering lah. Dan satu lagi sob, biasanya kalau mobil sehat atau tidak sehat tuh ketika wajibnya itu kan mereka perjalanan jauh harus menggunakan AC. Biasanya kalau menggunakan AC di dalam keadaan berjalan dan lajunya sangat lambat ataupun kencang, harusnya sih tidak trouble ataupun tidak overheat, karena kan
AC itu kan pendukung dari sistem pendingin juga kan. Nah, kebanyakan mobil yang tidak sehat itu ketika mereka melakukan perjalanan jauh, mereka tidak memakai AC. Agar apa? Untuk putaran kipas itu lebih maksimal. Biasanya orang menjaga-jaga ketika mobil yang akan dia pakai itu emang dia tahu tuh lagi trouble di bagian radiator atau kipas lemah ataupun engine ada kebocoran. Biasanya siasatnya itu cuma satu, ketika mereka melakukan perjalanan jauh, mereka tidak memakai AC. Itu perlu dicatat. Jadi ketika ada mobil teman Anda melakukan perjalanan jauh, dari awal pergi sampai nyampe tidak memakai AC, dipastikan mobil tersebut irit. Dipastikan mobil tersebut ada trouble di bagian pendinginnya, seperti itu sob. Nah, mungkin itu aja sob penjelasan singkat dari saya mengenai membedakan antara mobil sehat ataupun tidak sehat. Sorry kalau pengetahuan saya minim ataupun kurang detail dalam menjelaskan, tapi bisa kalian ambil untuk sisi positifnya. Yang negatifnya jangan diambil karena itu tidak enak dimakan. Oke sob, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya ya. Kita akan bahas sering dan mengupload vlog tentang berkaitan otomotif yang saya ketahui dan saya tahu akan saya berikan kepada kalian. Bagi kalian yang minim wawasan atau pengetahuan tentang cara membedakan mobil sehat ataupun tidak sehat. Jadi kesimpulannya setelah tadi saya penjelasan itu, untuk kalian yang ingin membeli mobil tua bekas, harus dipastikan pertama cek pendinginan dari mesin tersebut bagus atau tidak. Pendinginan itu bisa berbentuk kipas mesin ataupun extra fan-nya ya. Nah, yang kedua ini adalah cek pembakaran oli berasap atau enggak, itu kedua. Lalu ketiganya itu bisa kalian cek di bagian ketika mesin menyala apakah suaranya pincang atau tidak, itu ketiga. Keempat, bisa kalian pastikan ketika Anda ngecek engine tidak ada kebocoran oli maupun kompresi. Kelima, kalian bisa melihat dari segi ketika AC dinyalakan, dia itu temperaturnya naik atau tidak. Nah, mungkin itu aja sob untuk kalian bisa ngecek apakah mobil itu sehat atau tidak sehat. Oh iya, terakhir radiator kalian cek ya. Radiator itu biasanya ada mengalami kebocoran juga mempengaruhi temperatur loh. Mungkin itu aja kisi-kisinya dari saya. Oh, wes angel. Oke sob, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Salam untuk keluarga Anda dan pastikan Anda tetap sehat. Salam mengkonsumsi vitamin agar imunitas tubuh Anda tetap terjaga. Sampai ketemu lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.